semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih sama channel Kak Cahya. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama orang yang penting banget nih. Siapa ya? Kita mau ngobrol tentang media pertelevisian yang terkena dampak pandemi. Oke? Sekarang kita mau coba ngobrol gimana ya selama pandemi ini tuh berpengaruhnya itu apa terhadap media televisi. Oke. Sebentar ya. Halo. Halo Mas Putra. Waalaikumsalam. Wah, ini wajahnya, ini dia nih. Aduh, seru. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini buat yang belum kenal, ini orang penting sekali loh. Ini menurut saya. Ini penting sekali menurut saya karena beliau sehari-harinya itu berkecimpung di bidang pertelevisian. Nah, untuk sebagai pembuka nih, Mas Putra boleh mengenalkan dirinya. Siapakah? Siapakah dirinya, kemudian sehari-harinya ngapain, boleh monggo langsung aja. Ya, halo semuanya, apa kabar pendengar setia Kak Cahya? Perkenalkan saya Putra Herdanis. Saya karyawan di salah satu broadcaster di Jakarta. Sebelumnya saya bekerja di Trans TV dari 2007 sampai 2011 dan dari 2011 sampai sekarang saya di Trans TV. Bagiannya masih kurang lebih masih sama, ngurusinnya penanggung jawab lapangan dan studio. Sekarang sih lebih ke show director. Ke show director ya. Ini sebenarnya sesuai dengan jurusan ya Mas Putra ya. Kuliahnya apa, kerjanya juga pasti sama ya? Enggak juga ya? Oh, enggak juga. Oke. Sebenarnya jauh. Malah jauh. Oke, kalau saya boleh tahu nih sebenarnya dulu kuliahnya itu jurusannya apa? Saya kuliah di Universitas Nasional, jurusan Hubungan Internasional. Oh iya sih, nggak nyambung ya. Yang satu yang masih nyambung itu ya, ilmu komunikasinya. Oh iya betul. Terus bergaining powernya gitu-gitulah yang bisa dipakai lah di pekerjaan sekarang. Ini maaf ya kalau saya agak awam ya, karena saya memang tidak pernah berkecimpung di dunia media dan pertelevisian. Jadi saya tanya dunia pendidikan gitu. Jadi kalau sekarang agak-agak blank dengan istilah-istilahnya ya mohon dimaklumi. Ini kita udah lama nggak ketemu nih Mas Putra, udah lama nih nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? Mbak Manu. Iya. Terakhir itu kapan ya? Kapan? 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu. Aduh ya ampun. Ulang tahun ayah. Iya benar. Oh ya Allah. Loh, kita ternyata mengenal ya sejak kecil bahkan. Kita ternyata kenal sejak kecil. Iya, kita kenal dari kecil. Ya kebetulan memang karena pandemi ini kita jadi jarang ketemu gitu ya Mas Putra ya. Kita jarang ketemu. Iya, betul. Nah, ini nih kemarin sebenarnya saya sempat mengulik profil Anda nih lewat Twitter, lewat riset saya agak sedikit suspense nih. Jadi saya sempat nyari-nyari nih profilnya, dan ini keren banget ini. Saya sampai bawa contekan nih. Ini Anda nih sebenarnya kalau title Anda nih sebenarnya nggak terlalu penting kalau menurut saya, tapi jabatan Anda sekarang nih, profesinya nih yang penting banget karena di sini ada show director, kemudian ada section head, kemudian ada superintendent floor dan program director. Itu keren banget, itu panjang banget. Itu sebenarnya ngapain? Cuma nama ya. Itu sebenarnya ngapain aja sih, Mas? Kalau boleh tahu secara umum. Secara umum, aku tuh orang yang make sure suatu show, program atau acara yang udah di-create sama teman-teman produksi kreatif atau reporter gitu, mereka mau bikin show acara, kita konsultasi ngobrol bareng mau gimana, nanti kita
atur sedemikian rupa supaya di show-nya itu maupun di luar outdoor atau di studio berjalan dengan manis, enak ditonton, sampai ya semua happy lah. Gitu. Wow, tuh. Jadi ya kalau yang sama awamnya nih sama saya, ternyata kerjanya tuh sampai menjadikan suatu suguhan yang menarik di televisi itu sangat rumit. Nah, sangat rumit dan sangat penuh dengan estetika gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa sembarangan gitu ya. Ini ada satu tim, kemudian Anda di dalam situ ya untuk mengemas suatu acara menjadi layak ditonton, kemudian enak gitu dilihat gitu ya. Segalanya berjalan lancar kurang lebih seperti itu. Wow. Ini sudah berapa tahun Mas Putra kalau boleh tahu? Saya di dunia ini dari 2007 lah. Masalah. Wah. Masih baru, Mbak. Junior ini. Itu 2007 itu lifespan banget. Ini aja udah 2021. Saya aja jadi penerjemah itu jujur aja ya, itu baru 2010 dan 2010 pun itu saya up and down, maksudnya nggak seterusnya di biro penerjemahan gitu. Tapi kalau Mas Putra nih hebat banget. Anda konstan banget nih di jalur Anda nih. Dan saya lihat di profilnya juga kayaknya stasiun-stasiun TV yang ternama gitu, yang ya Anda bisa lihat sendirilah nanti ya, Putra Herdanis Santoso itu ada itu namanya pokoknya. Udah jaminan lah nih, saya endorse nih Mas Putra ya. Oke. Ya semua itu berkat pengalaman sama inilah guru-guru, mentor-mentor di teman-teman semua. Salah satu ciri juga Mas Putra ini down to earth. Jadi dia tuh ya membumi gitu ya, kalau ngobrol enak gitu. Yang saya kenal begitu sih selama ini. Jadi dia tetap bilang ada mentornya, ada gurunya, padahal beliau juga sebenarnya mentor dan guru juga gitu. Jadi ya karena udah lama ya. Dari 2007 loh. Dan ini sempat ada, saya juga baca nih, Best Employee of the Year loh, 2018. Wow, ini gimana nih achievement-nya bisa sampai, alhamdulillah. Itu gimana itu Mas Putra? Ceritain dong kok bisa jadi Best Employee of the Year, itu perjalanannya. Saya sampai saat ini juga sebenarnya nggak ngerti gimana penilaiannya, cuman ya mungkin apresiasi dari perusahaan. Ya atas kinerja sebenarnya sih lebih banyak yang teman-teman yang kerja lebih berat, yang lebih hard worker banget dibandingin saya, cuman ya nggak tahu penilaiannya bagaimana. Ketika itu tiba-tiba gitu Anda didapuk menjadi Best Employee of the Year gitu ya. Tapi itu keren banget loh Mas Putra, itu milestone seseorang itu kan bisa dilihat dari salah satunya prestasi, yaitu kita apresiasi banget, prestasinya bagus banget itu nggak semua orang bisa achieve ya. Iya itu. Ya sekarang saya mau langsung tanya nih, perbedaannya nih Mas Putra sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini. Sekarang nih kan kita sudah menjalani pandemi ini setahun belakangan nih Mas Putra, itu bedanya gimana sih? Bedanya gimana sih? Apakah di kesehariannya itu gimana sehari-harinya gitu? Perbedaan yang paling signifikan itu apa? Monggo. Iya, kan pandemi ini kurang lebih udah setahun lah ya kalau bisa dibilang. Betul. Itu dari dunia broadcast, dari dunia perpanggungan lah, maupun yang non broadcast itu udah terasa banget bedanya, sangat jauh terasa banget. Nah, iya. Jadi ya kita awal-awal sempat bingung. Jadi kan nggak boleh ngumpulin orang, sementara pekerjaan kita kan berhubungan dengan banyak orang. Betul. Nggak boleh terlalu dekat, posisi-posisi segala macam orang-orang. Sementara gitu kita kalau bisa dalam satu frame kamera itu kalau bisa agak lebih padat gitu. Oke. Nah, sampai ya harus pakai face shield atau harus pakai masker itu yang which is kan nutupin ekspresi dari seseorang kalau ngomong. Iya. Kita juga harus pikirin kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ketawa atau senyum kan ketutupan, nggak kelihatan di kamera gitu. Iya. Jadi sebenarnya jadi lebih kaku gitu ya, jadi lebih kaku. Terus semuanya tuh serba adaptasi dengan hal baru. Mau ngapain gitu? Iya benar. Iya, apalagi terutama yang audiens. Kan salah satu main job saya kan berhubungan dengan audiens, greeting mereka, masuk ke studio, terus guide mereka apa aja sama teman-teman yang lain gitu kan. Iya. Ya sampai akhirnya nggak boleh ada penonton di program apapun. Sama sekali tidak boleh ada ya Mas? Sama sekali. Di Kompas TV sampai saat ini nggak ada.
Oke. Oh, berarti benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya. Kecuali mungkin pas lagi kemarin tuh yang acara debat pilkada itu dari pihak KPU-nya atau Bawaslu-nya mewajibkan untuk ada perwakilan dari masing-masing pasangan calon itu. Ya udah, akhirnya pertama kali kita ada audiens itu aja. Selebihnya sih nggak ada. Biasanya kita bertemu dengan 200, 300, bahkan 500 orang gitu dalam satu gitu kan. Jadi tiba-tiba yang di direct tiba-tiba nggak ada gitu yang di direct ya. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada ekspresi dari penonton, itu yang kita kangenin banget sih. Iya, betul. Kayaknya ya, apalagi bagi saya yang terutama main job saya yang banget itu terasa ya. Kangen banget loh. Terasa banget ya. Iya. Kangenin banget. Ketawanya penonton, gemuruh tepuk tangannya. Nah itu, iya karena yang saya tahu tuh, karena yang saya tahu tuh Mas Putra tuh pasti di belakang layar tuh entah yang gini-gini atau yang gini-gini atau yang apalah gitu ya, ada ekspresi-ekspresi gitu kan. Terus tiba-tiba semuanya harus beradaptasi dengan ruangan yang agak lengang gitu ya, agak senyap gitu ya, kosong. Oke. Tapi untuk hari-hari tetap WFO atau gimana Mas Putra? Maksudnya ada pengurangan jadwal kah atau gimana? Sempat di awal-awal tuh ada WFH, selang-seling gitu segala macam. Tapi ya lambat laun kesini-sini ya udah mulai beradaptasi kan, lebih banyak ke ya kayak gini. Pakai virtual, pakai aplikasi virtual gitu yang ketemu meeting gini. Iya. Jadi akhirnya mau nggak mau terbiasa ya. Jalan lagi, mau harus terbiasa. Iya. Tapi tetap ya ngangenin ya, tatap muka offline itu tetap paling ya udah paling genah gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa kan ya, maksudnya kerja di media ya udah paling oke lah ya. Ya susah memang. Kalau untuk pegang mic dan say hello ke audiens saja. Ya nanti boleh, nanti akhir kita ngobrol nanti kalau mau say hello sama siapa boleh, mau nyanyi juga boleh, saya santai aja kok, pokoknya asik aja lah kita. Iya, terus itu berarti persentase masuknya itu biasanya kan full ya seharian atau ada ininya, ada jeda dalam seminggu itu biasanya gimana sih Mas Putra schedule-nya? Biasanya teman-teman tuh saya dan teman-teman tuh cuma 2 normalnya kan, 5 hari kerja 2 hari libur. Iya. Dan normal office hour kalau ya. Teman-teman kalau program director itu kan per shift, jadi satu shift itu 8 jam. Satu hari itu bisa ada 4 shift karena kami kan siaran bisa lebih dari 15 jam. Mungkin sekarang 18 jam kalau nggak salah. Jadi untuk program director itu 18 jam. Sementara kalau teman-teman floor director itu mereka per program. Jadi ya program itu bisa 2 jam selesai. Ya udah selesai tugas mereka, bisa lebih dari itu juga sering. Oke, jadi sekarang lebih seringnya berarti gimana tuh persentasenya 50-50? WFH 50, WFO 50 atau gimana? Enggak, kita enggak ada WFH. Kalau di bagian saya. Kalau di bagian Mas Putra, dari awal pandemi? Dari awal sempat ada, cuman ya dalam 1 minggu paling 1 hari. Oh wow. WFH-nya. Berarti full ya, penuh ya. Aduh ya ampun. Itu ya full. Aduh, itu benar-benar apa ya? Ya sebenarnya terdampaknya itu paling suasananya aja ya. Suasana di studionya aja. Tapi kalau untuk jam kerja, kalau maksudnya kalau dari jam kerjanya Mas Putra barusan cerita, kayaknya sama aja ya. Kok sama sibuknya ya. Ini untungnya masih bisa nih ngobrol sama saya nih malam ini. Sama sibuknya, makanya aduh ya ampun. Ini sekarang Mas Putra ada di mana nih? Di studio apa di rumah ini? Udah di rumah. Oh udah di rumah, oke lah, alhamdulillah lah kalau udah di rumah. Bisa kangen nanti keluarganya kalau masih di studio nih jam segini nih. Iya. Nah terus gimana sih Mas Putra nih ngelihatnya nih selama pandemi nih, kan ada orang-orang ya yang masih ya udahlah santai aja gitu ya menjalani hari gitu, dari sudut pandang
media gitu, walaupun tidak terjun langsung, Anda bukan jurnalis lapangan gitu tiap hari, tapi pasti sering kan ngelihat orang gitu tiap hari selama pandemi ini gimana sih gitu pendapatnya. Apa ada yang masih santai-santai kah gitu atau gimana? Dan Anda termasuk yang mana nih gitu? Iya. Awal pandemi mungkin ya sama lah sama seperti semua orang yang bingung ya. Ini kan ya seluruh dunia sama kan, kebiasaan baru yang tiba-tiba berubah. Iya. Ini apaan sih gitu kan, beneran nggak sih nih gitu kan? Kayak mimpi buruk ini, ya. Kalau kata kayak mimpi buruk gitu. Ini settingan nggak sih atau apa gitu kan? Cuman kalau saya sih melihatnya sih ya ini untuk kita melindungi keluarga kita yang ada di rumah segala macam, dan kita selama kita masih bekerjanya harus masuk ke kantor atau ke studio ya jaga kesehatan baik-baik. Apalagi ya saya pernah punya pengalaman ya, istri kan sampai dirawat di Wisma Atlet. Walaupun saat itu belum fix 100% bahwa dia tuh COVID. Dan dia karena istri itu ada gejala, dan waktu itu masih awal-awal pandemi kan, masih awal bulan ini April saya lupa. Jadi hasil rapidnya dia positif, reaktif, kemudian hasil serologinya juga reaktif. Terus dia akhirnya kita dirujuk ke Wisma Atlet. Di sana pun juga hasilnya masih berbayang, bukan ada atau reaktif atau enggak gitu. Jadi berbayang aja. Abu-abu gitu ya, maksudnya belum fix. Abu-abu. Iya, oke. Ya, lanjut. Akhirnya ya udah, dia akhirnya masuk ke Wisma Atlet sebagai pasien di sana. Ya saya sempat WFH di rumah selama kurang lebih 2 mingguan lebih. Oh ya ampun, oke. Ya. Saya juga baru menyadari itu kalau ternyata sempat ada yang kena gitu ya Mas Putra ya di rumah. Ini anak-anak pun negatif. Alhamdulillah. Tapi ya setelah pengalaman itu jadi berangkatnya lebih aware sih. Ya, benar-benar ya. Lebih aware dan makin di kantor pun juga mulai ada tracingan teman-teman yang kena. Jadi hari ini pun juga tadi barusan ada laporan lagi yang kena segala macam. Ya memang sih di kantor semuanya udah wajib, selain perusahaan juga wajibkan untuk APD, kita juga harus aware kan kita sendiri. Saya sendiri juga salah satu, saya juga menjaga teman-teman ya di studio maupun yang di luar itu untuk ingetin semua, sampai si narasumber atau ngisi acara harus, kalau enggak ya kita tegur pasti. Jadi benar-benar harus sesuai dengan prokes, dan itu bukan hanya pencitraan belaka ya Mas Putra ya. Jadi anggapan yang salah kalau orang selama ini di TV itu kita harus pakai begini nih karena lagi musimnya begini, nggak gitu ya. Tapi itu memang memang benar terjadi, dan itu adalah protokol yang harus kita jalankan semuanya gitu ya. Semuanya di sampai di Kompas itu juga sampai di kita tuh bagaimana ya, kita pikirin cara mengkampanyekan. Waktu kan orang masih ragu. Nah, itu masih perlu pakai masker. Nah, beneran nggak sih gitu kan? Iya. Salah satu kampanyenya akhirnya digunakan yang presenternya sebelum siaran tuh pasti melepas masker dulu. Iya. Selesai siaran pakai lagi. Gitu salah satu pionir lah dalam hal itu untuk edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat. Bagus sekali ya. Iya. Ya karena memang selama ini yang saya tahu kan ada dua kubu nih, ada masyarakat yang santai banget menganggap itu adalah rekayasa, settingan, apalah segala macam, saya nggak tahu lah ya di luar sana, dan ada juga yang benar-benar patuh gitu dan menganggap ya kalau kita sesuai dengan protokol aja masih kena, apalagi yang santai gitu di luar sana gitu kan ya Mas ya. Iya betul ya. Ya kita juga nggak. Sekarang ini kan banyak OTG kan. Nah itu agak mengkhawatirkan memang. Jadi kalau lebih serem. Nah itu lebih serem. Ya banyak kan soalnya. Di kantor gimana itu Mas Put? Teman-teman di kantor sempat ada. Dia itu nggak ngerasain sama sekali. Nggak ngerasain gejala seperti umum orang kena COVID.
Oke. Batuk enggak, pilek enggak, sesek enggak. Oke. Biasa aja, ya biasa aja gitu. Jadi dia tiba-tiba tetap beraktivitas gitu ya. Karena kebetulan dia kena tracing dari temannya juga. Hasilnya keluar dia positif. Kita sendiri juga kaget, masa sih gue kayak gitu-gitu. Akhirnya ya sekarang ya mau nggak mau kan harus waspada ya setiap orang ya. Ya, setiap orang. Tidak terkecuali ya Mas Putra ya, tidak terkecuali. Ya benar-benar. Dan kita tidak bisa, jadi ada juga orang yang ketika dia patuh, yang penting saya udah pakai masker nih. Masker itu adalah benda sakti. Jadi yang penting saya udah pakai masker, saya udah sering cuci tangan gitu, nggak bisa juga. Jadi intinya adalah kita tetap jaga jarak sama orang, kita nggak berkerumun gitu kan ya Mas Putra ya. Ini bahkan di media aja sampai kosong gitu kan, di satu frame televisi yang tadi Anda cerita gitu kan, sampai benar-benar nggak ada penonton gitu kan, itu kan udah sesuatu yang luar biasa beda gitu ya. Jadi kita di jalan kayaknya masih, ini olahraga masih nggak Mas Putra? Olahraga baru 3 bulanan terakhir ini. Oh gitu. Ya tapi pakai masker. Selalu masker keluar rumah nyapu-nyapu juga pakai masker. Anda masih nyapu-nyapu nih ternyata. Hebat juga ya, masih ini ya, beres-beres sendiri ya di rumah ya. Semuanya masih ditanganin sendiri gitu. Masih ya, kebetulan emang hobi. Wow, itu jarang sekali loh ada bapak-bapak, ada cowok yang hobinya bersih-bersih. Itu udah langka banget. Udah langka banget. Beruntung sekali loh keluarga Anda loh. Anda suka bersih-bersih. Waduh, jadi gak enak loh Mas Mamas. Loh Mas Mamas juga suka bersih-bersih. Itu sebenarnya menyanjung dia. Wah, tapi itu berarti makanya itu terselubung, tapi lewat Anda gitu. Jadi ya gitu. Jadi berapa bulan belakangan ini Anda sering goes ya, itu sepedahan gitu ya? Iya, ya nggak bisa dipungkirin, emang di rumah aja tuh ngapain pasti kan bete ya. Itu bete, boring ya, gitu kan. Membosankan memang. Aduh. Pesen maka mau keluar, apalagi semenjak istri ada pengalaman kayak gitu, kita lebih-lebih lagi kan. Jadi paranoid ya. Kita baru ngunjungin orang tua aja mungkin. Oh ya, gimana itu? 5 bulanan ini, 5 bulan terakhir ini baru ketemu. Aduh ya Allah. Sebelum benar-benar kita straight banget. Iya, itu kangennya luar biasa ketemu, itu. Ya tapi padahal bagus. Kita satu komplek. Nah itu dia. Aduh, itu gimana ya, satu komplek tapi masih menjaga loh. Itu bagus banget. Itu udah jarang banget sekarang. Orang tuh sekarang santai-santai aja. Wong satu keluarga aja. Sekarang kan banyak klaster keluarga kan ya Mas Putra ya. Itu aja banyak banget. Nah, banyak banget klaster keluarga. Ketika dia datang ngunjungin orang tuanya, dia nggak mau pakai masker kan gitu kan. Tapi masih ya Mas Putra masih pakai masker ya. Ketika ngunjungin ayah dan ibu. Iya, orang tua pasti walaupun keluarga deket gitu, masuk ke rumahnya selalu pakai masker. Oke. Nggak deket-deketan kita. Tuh ya, catet ya. Jadi yang masih bandel, tolong ya ditonton ini acaranya. Ini dari media televisi loh. Ini pejabat penting. Iya, jangan bandel-bandel. Jangan bandel-bandel ya. Jangan sampai nanti nyesel. Nah, kan itu. Ya, bukannya terlalu mendahului ya, tapi iya betul. Ya, nakut-nakuti juga. Saya punya banyak pengalaman, terus teman-teman juga yang akhirnya wafat karena COVID pun juga ada. Nah, itu kan. Yang orang tuanya wafat karena COVID pun juga banyak. Ya, sama. Ya, saya ngelihatnya sebagai anak gitu ya, pengen berbakti sampai ke masa terakhir mereka, sampai mungkin mandiin, sholatin segala macam gitu kan. Saya jadi terharu nih. Salat mati doang. Iya, betul. Jadi belajar dari pengalaman teman-teman itu banyak. Dan akhirnya sekarang kita nggak boleh kendor-kendor nih, ya kan? Orang kan kadang ada nih udah setahun, saya capek nih, saya males deh gitu kan, udah mulai kendor gitu, mulai males gitu ngapa-ngapain. Kalau saya nggak. Saya termasuk di kubu yang keluar dari seinci dari pintu rumah aja, saya tetap pakai masker. Bahkan di dalam rumah aja saya pakai masker kalau perlu. Saking aja mama diprotes katanya. Terlalu berlebihan katanya. Jadi ya udahlah gitu kan. Iya. Nah ini kan tadi kan kita gimana? Ada cerita lagi Mas Putra? Monggo aja, silakan cerita aja nih gimana nih pengalamannya.
yang dikangenin satu juga yang masjid. Oh ya ampun. Jadi ya, ya. Udah lama nggak Jumatan. Betul sekali, itu juga. Ya. Karena ya kalau mungkin kalau di kantor kan masih area perkantoran tuh masjidnya masih benar-benar dijaga lah, jaga jarak gitu kan. Iya. Dibatasin masuk ke masjid itu pakai dicek suhu. Cek suhu, hand sanitizer. Ini kan udah kadang-kadang. Nah iya benar, kalau di perumahan ini kan kadang-kadang kan nggak begitu. Oke, iya sih agak takut ya. Iya, jadi nih sempet ya udahlah kayaknya udah mulai ini reda nih COVID nih, ya udahlah kita soal Jumat. Baru mau begitu, besokannya dengar kabar kalau misalnya ada salah satu jemaah yang di situ. Aduh. Oh ya Allah Gusti, aduh ya. Jadi mundur lagi ya benar-benar. Nah itu dia makanya, jadi kita nggak bisa lalai ya, maksudnya nggak bisa lalai. Kayaknya ini udah reda, nih kayaknya udah ini, nggak juga, karena kalau dari yang saya nonton nih dari Kompas TV, saya juga nonton Kompas TV loh. Bagus. Saya juga nonton Kompas TV, itu diberitakan memang setiap hari itu kurva tidak pernah turun. Kalau kurva itu harusnya bisa stabil atau bahkan turun, ini makin naik tiap hari. Jadi itu sebenarnya yang membuat mungkin ada sekian gelintir orang yang masih kekeh, ya kita harus nggak boleh kendor nih, kita nggak boleh santai-santai gitu kan. Ini belum berakhir gitu aja. Terus apalagi Mas Putra? Kadang-kadang orang masyarakat di luar tuh baru percaya kalau mereka belum kena. Kenapa Mas Putra? Bahkan ada yang udah kena tetap aja masih mungkin bisa. Ya mereka tuh baru percaya kalau itu benar nyata tuh baru kena. Oh iya begitu kena betul. Iya. Baru dia ngomong COVID is real, COVID nyata. Iya betul itu sayangnya itu ya. Jadi sesuatu yang belum kena di dia, belum real gitu, jadi dia menganggapnya masih ya itu sesuatu yang cuma saya lihat di media, dan itu media-media yang ada yang bilang itu buzzer lah, atau itu rekayasa, itu political things atau apa. Aduh enggak ya. Ini saya ngobrol langsung nih dengan orang media, orang televisi, dan tidak ada yang direkayasa gitu. Jadi itu semuanya real gitu. Ya loh, aduh ya ampun. Real kok itu. Nah, ini kemudian ada cerita apa lagi nih Mas Putra? Apakah ada adaptasi nih dengan anak-anak di rumah, dengan kegiatan hari-hari gitu? Jadi ada. Nah, Anda kan sempat WFH nih. Anak-anak yang lebih susah. Oke. Kalau dari cerita WFH ya kebetulan ya anak-anak berdua tuh mereka sama saya bertiga, jadi ya karena memang bapaknya jam kerjanya juga kan kebetulan kan shift-shiftan, berangkat sore, berangkat malam. Jadi udah terbiasa lah kalau misalnya saya ada di rumah tuh pagi sampai siang. Jadi ya sebenarnya sih kurang lebih sih masih bisa lah nanganin mereka. Anda termasuk ayah yang galak nggak sih, Mas Putra? Anda termasuk ayah yang galak nggak sih? Enggak. Enggaknya gitu loh, enggak gitu. Tapi memang sih kalau dari yang saya kenal gitu, dari kita masih muda banget ya, sekarang juga masih muda ya. Kita dari masih muda banget yang saya kenal, Mas Putra nih nggak pernah galak. Beliau nih asik orangnya, jadi kayaknya nggak mungkin kalau galak sama anaknya. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu banyakin create ini aja sih create apa tuh? Activity aja. Mulai dari kalau pagi mereka bantuin bebenah, siang bantuin siap-siap makan siang. Iya. Sampai ada kan kalau dari mereka kan masih ada tugas dari sekolah kan, atau yang mungkin hafalan. Iya. Ya sampai bikin warnain bikin something. Crafting apalah gitu di taman. Do it yourself gitu ya. Malamnya pasti video call sama ibunya. Oh ya ampun, so sweet. Itu masih sampai sekarang masih di sana? Apa sudah pulangkah ke rumah? Enggak, udah. Alhamdulillah. Lebih 12 hari kalau salah. 12 hari. 12 hari. Oh ya ampun, itu kangennya kayak apa ya pastinya. Dan itu sampai rumah dia nggak langsung ketemu. Jadi gimana tuh? Masuk ruangan. Ya.
Ya kebetulan di rumah kan ada kamar satu lagi, jadi kita bertiga tuh, saya sama anak kan tidur di kamar satu, yang istri ya di kamar utama. Itu juga kita seal, kita tutupin pakai plastik bening gitu. Ya sedih aja sih waktu ngeliatnya kayak ngasih makan tuh dari kayak ngasih makan di penjara sipir gitu. Iya. Saya bisa membayangkan. Iya. Oh, tapi begitu. Tapi begitu setelah sekian hari udah normal kembali ya. Itu kira-kira berapa hari itu Mas Putra berarti? Dari mulai pulang kemudian masih diisolasi gitu ya? Sampai hasil swab yang keduanya keluar. Kurang lebih 14 hari. Wow. Begitu dia dinyatakan benar-benar negatif, baru kita ada ritual gunting plastik itu rasanya itu mungkin seperti orang ini ya, seperti orang sujud syukur tumpengan gitu ya, Masya Allah banget. Itu Masya Allah bersyukur banget. Iya. Nah kalau ini kan tadi kan juga keluarga di sini sama tetangga kiri kanan juga mereka saling support. Oh ya bagus. Nah saya juga laporan kan ke pengurus warga ya. Terus kalau saya gini lagi nunggu kabar istri gini gitu. Berarti kalau setiap hari gimana tuh Mas Putra untuk makannya segala macam kira-kira gimana? Tetap pesen, apakah masakkah gitu? Kayaknya Mas Putra suka masak nih dulu yang saya tahu. Iya, masak suka, tapi kebetulan kemarin tuh banyak banget dikirim sama alhamdulillah. Handai tolong saudara segala macam. Wow. Baik-baik banget. Oh, alhamdulillah. Ada aja yang tiap hari kayaknya nyantolin makanan di pagar tuh. Foto WhatsApp, Mas tadi ini ya, gini-gini ya, jangan lupa diambil. Wah. Ya Allah. Sampai akhirnya ya itu berapa kulkas penuh ya kita kasih lagi kok. Dibagikan kembali gitu ya. Iya. Oh, jadi akhirnya berkahnya kemana-mana itu. Alhamdulillah. Makanan nggak susah ya, nggak bukan masalah ya, betul ya. Alhamdulillah itu support system memang penting sih, selain keluarga, lingkungan warga itu juga penting banget ya Mas Putra ya. Oke. Nah sekarang yang mau saya tanya, ini kan kalau hikmah pandemi yang negatif kita pasti udah tahu semua, kita pasti semua kena, kita terdampak, kita merasakan kesedihan apalah segala macam. Kalau hikmah positif menurut Mas Putra tuh apa dari pandemi ini? Terutama ke kerjaannya Mas Putra nih. Ilmu baru, oke, apa itu? Ilmu baru pasti. Ilmu barunya pasti ya gagas kayak gini, dari aplikasi kayak gini kan. Jadi otomatis kan teknologi kita nggak bisa hadirin semua orang teknologi kan, nggak bisa hadirin semua orang ke dalam satu acara kan, karena pandemi. Jadi ya pakai menggunakan aplikasi kayak Zoom atau Google Meet segala macam. Iya. Ya pasti trial error pasti banyak, yang sinyal lah, yang delay lah segala macam. Jadi aja kita dari tadi agak-agak unstable, makanya. Tapi ini termasuk lancar ini, iya. Kemudian apa lagi? Ya pasti ilmu baru kayak gitu. Ilmu baru, blognya, ilmu baru sih kalau belajar, ambil hikmahnya. Ambil hikmah positif, dan positifnya bisa lebih dekat lagi sama keluarga ya, saling menjaga, kemudian lebih sering waktu di rumah gitu ya. Hobi Anda apa sih Mas di rumah? Hobi Anda apa sih kalau lagi di rumah gitu? Lagi santai-santai gitu ngapain? Hobi sih ya tadi ya bersih-bersih. Itu tapi hobi loh. Aduh ya ampun. Cupang. Oh, nah itu ya. Jadi yang saya tandai ini semenjak pandemi ini adanya para pesepeda, kemudian adanya para pecinta tanaman. Anda termasuk nggak pecinta tanaman? Ya, pecinta tanaman ya. Kemudian, di belakang itu hidroponik kan? Aduh ya ampun. Itu keren banget. Karena saya jujur aja saya nggak bisa pegang tanaman apapun yang saya pegang tuh langsung jadi ilalang, langsung jadi rumput, nggak hidup. Itu tanaman putri malu kali. Itu saya nggak cocok banget. Saya menanam kebaikan aja lah Mas. Nggak bisa saya nanam tanaman. Cocoknya berarti megang pusji aja. Megang pusji. Aduh, kapan-kapan kita harus on air sama dia ya. Ini dia udah tidur nih jam segini biasanya. Iya tuh, aduh megang pusja. Iya, udah pernah ketemu belum ya? Belum pernah ketemu ya. Di rumah ada peliharaan. Ketemunya di dunia maya. Oh, di dunia maya. Ada.
ada kura-kura, ada ikan cupang, ada kucing 2 juga. Jadi ya kebetulan sibuk juga. Walah, jadi ternyata Anda juga pecinta alam ya. Maksudnya menghadirkan alam gitu di rumah, tanaman, kemudian ada binatang peliharaan segala macem gitu. Tapi ya bagus lah, itu positif. Dulu sebelum pandemi itu salah satu hobi kami itu ke outdoor activity. Pasti mungkin bisa dibilang sebulan sekali gitu pasti kita piknik. Sekedar piknik di taman bareng-bareng. Oh ya ampun, itu menyenangkan. Anak-anak main bola atau apa, gambar gitu-gitu. Itu tapi ya sejak sekarang ya itu kangen banget. Atau camping, sekedar camping. Itu di dekat rumah, Mas? Ya, Gunung Salak. Kalau camping biasa di Sukamantri. Gunung Pancar pernah. Gunung Pancar, oke. Wow, itu kok nggak ngajak saya ya? Loh, siapa saya loh kok diajak? Oke, Mas Putra, tadi kan kita ngobrolin hikmah positif. Nah, terus hobi-hobi gitu ya, udah mulai bisa dilakuin di rumah, terus ngejagain anak-anak juga gitu ya. Jadi tahu suka dukanya istri kalau di rumah gimana. Tapi memang selama ini nggak terlalu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu beda ya, karena memang jamnya shift itu tadi ya, Mas Putra ya. Iya. Betul. Iyalah, aduh. Tapi ya pokoknya semangat aja lah Mas Putra nih. Kita sebelum closing nih, ada yang mau disampaikankah kepada masyarakat sebagai pejabat Kompas TV? Masyarakat. Ingat pesan ibu pokoknya. Ingat pesan ibu. Oke, apakah itu? Pesannya itu aja. 3M. 3M, oke. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Gitu. Betul. Jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Memakai masker. Jadi itu bukan hanya slogan ya, itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan bersama, karena kita nggak bisa sendiri. Itu efeknya efek domino. Kalau satu kena, yang lain kena gitu. Gitu ya Mas ya. Ya. Nah, nih sebelum kita tutup nih, Mas Putra mau ada salamkah ke siapa? Nih berhubung ini acara sebenarnya agak-agak semi-semi radio, jadi kalau ada yang mau disalam-salam gitu, silahkan monggo aja. Santai aja kita. Mau salam ke siapa? Untuk siapa? Dari pastinya salam kangen untuk keluarga yang sis. Semoga sehat-sehat. Amin. Untuk yang belum tahu yang sis siapa, Mas Putra? Siapa ya? Pokoknya orang tuanya gitu. Kak Cahya. Oh ya ampun, terima kasih loh Mas Putra. Iya, waalaikumsalam. Salam kangen juga. Sama teman-teman semua broadcaster mungkin mau bikin ya senior broadcaster. Sehat-sehat semua, tetap semangat di masa pandemi ini. Ya, tetap semangat, betul. Sama seluruh keluarga besar. Sabar, sehat-sehat semua. Betul, kata Mas Putra. Nah, sampai semoga sesudah ini nggak terlalu lama lagi kita bisa ketemuannya nggak virtual, kan pengennya gitu ya. Jadi semua orang patuh, semua orang benar-benar menjalankan, dan akhirnya pandemi ini ya cepat selesai. Kita juga cepat bisa ngobrol lagi, arisan keluarga. Salah satunya gitu kan. Amin. Iya. Terus ada yang mau disampaikan lagi Mas Putra? Mau perform mungkin? Loh, salah ya. Mau perform juga nggak apa-apa, boleh. Perform enggak ya. Sukses terus buat channelnya Kak Cahya nih. Terima kasih. Jangan lupa di like ya Mas Putra. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Subscribe-nya kalau bisa 2 kali 3 kali, subscribe 2 kali 3 kali. Enggak ya? Nggak bisa. Nanti jangan lupa bikin juga. Kalau Mas Putra bikin juga, saya kepikiran loh. Apa itu? Kepikiran apa? Kepikiran bikin gini-ginian. Ya, gitu teman-teman di kantor juga banyak kan gini-ginian. Ya, gitu. Ada hobinya macam-macam. Ada yang suka bikin kayak begini. Gitu ya. Aduh. Gak nyangka, kacanya keren. Aduh, saya ini sebenarnya karena kegabutan yang hakiki. Jadi kadang di rumah nih kalau lagi nggak ada kerjaan penerjemahan, saya pengen ngobrol sebenarnya. Dan berhubung saya kangen sama orang dan nggak boleh ketemu, jadi akhirnya saya ngobrolnya virtual aja gitu. Kali aja ada yang menonton, pasti banyak yang nonton kalau yang ini gitu. Soalnya kan section head-nya Kompas TV nih bagian program. Oh iya, kalau boleh tahu nih program apa aja sih Mas Putra sebelum closing? Tadi kok saya nggak sempat nanya ya.
Program apa aja sih kalau boleh tahu? Apa ya? Semua program yang ada di studio dan beberapa yang ada di lapangan. Enggak itu hanya yang magazines itu enggak. Kalau jurnalisme full langsung di lapangan enggak ikutan. Oh oke. Berarti jadi semua yang di studio. Rossi Show. Ya. Rossi Show ikut, Beat Talk, stand up comedy. Oh wow, itu semua yang kita nonton tiap hari itu yang mendirect adalah Mas Putra dan kawan-kawan ya. Itu keren banget loh. Teman-teman ini kebanyakan kerja. Tuh, saya kan. Tetep loh teman-teman dan Mas Putra. Ya kan nggak bisa disebutin satu-satu. Ya nggak apa-apa lah. Ya pokoknya salam lah buat teman-temannya. Semangat ya buat krunya. Kemudian mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Salam untuk keluarga. Jangan patah semangat. Semoga ini segera berlalu. Jadi bisa ada audiens lagi di studio. Itu kan seru banget kan. Tadi yang katanya ngangenin ya. Oke lah Mas Putra, kita tutup dulu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.